Di sini Araham sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Yamangha kumayang bhagawantang saranagata yono bhagawasata yasa cak mayang bhagavato dhammang rojema
imehi sakarehitang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubagamanakarang Karumakse. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasika pada patam banamase. Panatipata Panatipata Weramade Weramani Sikapada Sikapada Samadhyami. Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami.
Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Sora Suraya Japama Datana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Kita buka halaman 31. Handamayang Buddha Nusatinayang Garuk Mase Iti piso bhagawa araham sama sambuddho Wicacara sampanno sugato lokavidu anuttaro purisada masarati satta dewa manusana buddho bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Handamayang Damanusatinayang Garomase Swagatom Bhagavata Dhammo Sanditiko Agaliko Dipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Vinyuhi Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Sang Bhagawa, Bhagawa. terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Garomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Samicci patipano bhagavato sawaka sanggo Yadidang ca
Sari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaneo Anut Tarang Punya Ketang Lokasam Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka dalam 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriya gatayo Bahnamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Ete nasa jawa cena Soti teme tu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Ete nasa jawa cena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Ete nasa jawa cena Soti me hotu sabada Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Parita halaman 77. Handamayang namo kara takagata banamase Namo arahato samma sambuddhassa mahesino Namo Buddhama Dhammassa Swakata Sewa Tenida Namo Mahasanggassapi
Wisuda sila dititno namo Mara dasa ratanataya sasadukang namo Mara tasawat taya sapi namo karapavena wikacanto upadawa namo karanubavena suwati hotu sabada namo karasate jena widhi omite jawa. Sujudku pada Sang Arahanta, Sama Sambuddha, penemu kemuliaan Maha Agung. Sujudku pada Dhamma nan utama, yang telah dengan sempurna dibabarkan di dunia. Sujudku pada Maha Sangga, yang bersila dan berpandangan nan murni. Semoga sujudku pada Tiratana, yang berawal dengan kata Aum, mendatangkan keberhasilan. Sujudku pada Tiratana yang terbebas dari kenistaan dengan daya kata Om. Semoga semua rintangan lenyap dengan kuasa kata Om. Semoga sejahtera selalu dengan kekuatan kata Om. Semoga kekuatanku ada pada upacara ini. Kita buka halaman 121. Handamayang sapa manggala gata banamakse bawantu sapa manggalang ragantu sapa dewata sapa buddha nupawena sada soti bawantu te bawantu sabba manggala ragantu sabba dewata sabba dhamma sada soti bawantu te bawantu sabba manggalang ragantu sabba dewata sabba sangga nupawena sada soti bawantu. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua dhamma. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangga. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita berbuat kebaikan dengan
bermeditasi. Cita bawana yaitu pengembangan batin. Sambil kita mendoakan juga untuk para korban gempa yang ada di Myanmar dan Thailand ya, saudara-saudara kita yang telah gugur. Semoga mereka dapat terlahir di alam yang berbahagia sesuai dengan kebajikannya. Sadu, sadu, sadu. Mari kita awali meditasi dengan pengembangan cinta kasih. Meditasi kita mulai.
Sabe sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Saudari Indra. Saudari Indra, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, silakan merangkapkan kedua tangan, bersikap anjali, kita mengulang wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Acayang desayanti nang yocena patikan hati kopantaro dosa garu sawerang patimuncati thang werang nabinandhami patikan hami wacayangti. Artinya nanti akan saya bahas di bagian selanjutnya. Syair ini dari Sang Yuta Nikaya, buku ke-1, syair 35. Ya Bapak Ibu sekalian, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Buddha Nubawena, Soti Hontu. Soti Hotu. Melihat
Rama-rama senior sebelumnya, ya Rama Herman, terus Rama Agus Sumarto, sebelum memulai ceramah membawakan pantun, ya. Jadi saya mengikuti jejak mereka, ya. Izinkan saya memulai dengan satu pantun yang lagi viral di media sosial, ya. Ubur-ubur ikan lele. Ya, belum. Selamat pagi dulur-dulur, kita ketemu lagi Le. Ya. Jadi terima kasih kesempatannya setelah berapa bulan yang lalu sudah menyampaikan Dhamma Desana. Sekarang saya akan membawakan satu topik lagi. Mumpung besok Lebaran, biasanya Lebaran hari rayanya saudara kita kan kata kuncinya minal aidin wal faizin, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya terinspirasi dari sana karena itu satu hal yang baik menurut saya, bisa memaafkan, saling memaafkan. Maka dari itu topik saya pada pagi hari ini tradisi maaf dan memaafkan secara agama Buddha. Apakah di agama Buddha ini ada? Apakah ini merupakan hal baik? Ya, ini merupakan hal baik. Penjelasannya saya buka dengan suta yang tadi saya bacakan. Ya. Jadi Ujjana Sanyi Sutta ini adalah khotbah Sang Buddha ketika Sang Buddha menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anatapindika. Ya, suatu ketika pada larut malam ada dewa, ya, para dewa. Kadang kalau kita mendengar dewa itu kan dewa itu sosok yang baik, tapi tidak selalu baik. Ada dewa marah, itu dewa pengganggu. Lah kalau yang ini dewata pencari kesalahan, ya. Ujjana Sanyi Sutta ini tentang pencari kesalahan. Jadi awal mula dewata ini menghadap Sang Buddha dengan sengaja mencari-cari kesalahan Sang Buddha. Jadi ada sedikit perdebatan di awal. Lalu ketika Sang Buddha sudah menjawab, para dewa ini dari langit turun ke atas tanah bersujud dengan kepala mereka di kaki Sang Bagawa dan berkata kepada Sang Bagawa, kesalahan menguasai kami yang mulia karena sungguh dungu, sungguh bodoh, sungguh tidak terampil sehingga kami membayangkan dapat menyerang Sang Bagawa. Mohon Sang Bagawa memaafkan kami atas kesalahan kami ini demi pengendalian di masa depan. Lah, pada saat itu Sang Bagawa cuma membalas dengan tersenyum, ya. Nah, itu dianggap oleh para dewa masih ada kesempatan untuk mencari kesalahan Sang Buddha lebih jauh lagi. Maka mereka kembali naik ke angkasa lalu mengucapkan syair. Next. Terus terus lagi. Nah, ini yang atas itu percakapan dari Dewata. Dewatanya bilang gini, jika seseorang tidak memaafkan, mereka hanya mengakui kesalahan, marah dalam hati, cenderung membenci, ia dengan kuat memendam permusuhan. Lalu Sang Bagawa merespon dengan menjawab, jika tidak ada kesalahan, jika tidak tersesat di sana sini, dan jika permusuhan dipadamkan, maka seseorang akan menjadi tanpa kesalahan di sini. Nah, sang dewatanya masih belum cukup dengan jawaban itu, tanya lagi. Dia ada notif lewat. Siapakah yang tidak melakukan kesalahan? Siapakah yang tidak tersesat? Siapakah yang tidak jatuh dalam kebingungan? Dan siapakah yang bijaksana senantiasa penuh perhatian? Kalau ditanya gini, kira-kira Jalinda jawabannya apa aja? Siapa itu? Siapa? Yang tidak pernah berbuat kesalahan kira-kira siapa? Kok nggak tahu. Ya, jawabannya Sang Buddha. Jadi Sang Bagawa menjawab, next. Sang Tathagata yang mencapai penerangan sempurna, penuh belas kasihan terhadap semua makhluk. Beliau tidak melakukan kesalahan, beliau tidak tersesat, beliau tidak jatuh dalam kebingungan, dan beliau adalah Sang Bijaksana senantiasa penuh perhatian.
Dan akhirnya di bagian terakhir syair yang tadi bahasa Pali itu diterjemahkan sebagai berikut. Next. Jika seseorang tidak memaafkan, mereka yang mengakui kesalahan, marah dalam hati, cenderung membenci. Maka ia dengan kuat memendam permusuhan. Dalam permusuhan itu aku tidak bergembira. Karena itu aku memaafkan kesalahan kalian. Nah, jadi di sini ada 2 poin. Kalau orang melakukan kesalahan, hendaknya minta maaf. Bagi yang menerima itu juga sebaiknya memaafkan. Karena ketika kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, timbul rasa tidak gembira. Maka dari itu Sang Buddha selalu mengajarkan kepada para bante, ya, kalau sesamamu ada yang melakukan kesalahan maupun umat juga, berikanlah maaf kepada mereka karena dasar agama Buddha adalah cinta kasih. Next. Nah, yang ini di dalam Dhammapada Yamagawaga bab 1 syair keempat, ya. Ini ada kisah yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sering dengar, ya. Di sini maksudnya kala Yakini Watu itu kisah tentang yaka perempuan namanya Kali, ya. Ini sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ceritakan sedikit dongeng-dongeng biar tidak ngantuk, ya. Ya. Jadi suatu ketika di zaman belum ada Buddha Gotama, ya, ada seorang laki-laki berumah tangga itu mempunyai istri yang mandul. Wah, istrinya mandul. Karena merasa mandul dan takut diceraikan oleh suaminya, ia menganjurkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Jadi istrinya 2, ada istri tua sama istri muda. Nah, ketika sudah menikah, ternyata benar istri mudanya berhasil mengandung. Nah, padahal istri tua ini yang menyuruh suaminya menikah lagi, istri tuanya malah nggak suka karena melihat madunya ini hamil. Jadi yang kehamilan pertama diberi racun, makanannya diberi racun, istri mudanya keguguran. Kedua kali hamil lagi, diracuni lagi, meninggal lagi. Yang ketiga, istrinya ini, istri mudanya tahu maksud dari istri tua ini sehingga tidak menunjukkan proses hamilnya itu. Tapi karena kehamilannya sudah semakin besar, fisiknya kelihatan, istri tuanya juga mengupayakan dia untuk keguguran lagi. Nah, saking timbul kebencian dari si muda dengan si tua, begitu juga kebaliknya, si tua juga benci sama si muda, akhirnya tidak ada yang maaf-maafan, permusuhan ini dimulai sampai kehidupan mendatang. Ya, ketika kelahiran berikutnya, istri tua ini lahir jadi ayam, istri muda jadi kucing. Ini serang-serangan terus. Yang kehidupan selanjutnya, yang satu jadi rusa, yang satu jadi macan tutul. Dikejar terus rusanya sampai ketangkap. Di zaman Sang Buddha, yang istri muda menjadi Kala Yakini atau raksasa bernama Kali, yang satunya jadi wanita berumah tangga. Nah, karena dendam di kehidupan lampaunya sangat kuat, si raksasa ini ceritanya mengejar-ngejar wanita tersebut yang sedang membawa bayinya. Lah, si wanita ini berlari sampai dekat Vihara Jetawana. Si wanita ini berpikir, kalau saya masuk ke vihara ini mungkin si raksasa ini nggak bisa mengejar saya. Jadi beliau masuk, meletakkan bayinya di kaki Sang Buddha sambil memohon perlindungan. Nah, Sang Buddha sudah mengetahui latar belakang dari kedua wanita ini. Dan si raksasa beneran tidak bisa masuk ke vihara ini karena dilindungi oleh dewa penjaga vihara. Nah, setelah Sang Buddha mengetahui seluk-beluk masalahnya, si yakininya diperkenankan masuk dan diberi nasihat oleh Sang Buddha. Next. Belum. Sebelumnya. Nah, ini Sang Buddha membabarkan bahwa
kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Nah, dari sana si kedua wanita ini sadar, yang satu punya kekuatan keyakinan terhadap Sang Buddha, yang satunya baru sadar bahwa membenci itu tidak ada ujungnya, ya, tidak ada hal baiknya, maka mereka mulai berdamai. Bahkan si Yakini ini meminta bayi itu untuk digendong. Awalnya si wanita itu takut, tetapi karena keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha, ia mau menyerahkan anaknya kepada Yakini. Yakini itu menerima anak itu dengan hangat, dicium, dielus-elus seperti anaknya sendiri, dan akhirnya tidak perlu menjadi macan tutul maupun kucing lagi. Mereka tidak ada permusuhan dan hidup rukun dan saling mengasihi sampai akhir hayatnya. Nah, itulah di sini saya dari dua cerita ini ingin menekankan bahwa agama Buddha itu juga menekankan bahwa maaf dan memaafkan itu hal yang sangat penting, karena dasarnya kita diajarkan untuk menyebarkan cinta kasih. Nah, saya kemarin mendengarkan sharing singkat ya Anusasana dari Bante Medacito. Ya, beliau itu mengatakan selain kita memiliki napas, keluar masuk napas yang gratis untuk dilatih, kita itu punya satu kata yang sangat singkat, yaitu kata maaf. Ya, kata maaf itu singkat sederhana, tetapi mengucapkannya itu kadang susah. Karena apa? Satu, kita punya ego, kita punya gengsi, lalu kebencian dan lain-lain. Nah, begitu juga sebaliknya dengan memaafkan, ya. Karena maaf ini susah, berarti meminta maaf juga susah. Memaafkan ini apalagi. Kadang ini gratis sebenarnya ya, tindak tanduk yang gratis, tapi mau melakukan itu kadang alasannya beribu macam. Ya, apalagi kalau sudah benci banget sama musuhnya. Jadi dua hal ini sebenarnya sederhana, tapi nyatanya susah untuk dilakukan. Nah, next. Pada dasarnya ya, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak, entah skalanya besar maupun kecil. Nah, masalahnya kita ini terbiasa, panca indera kita ini terbiasa untuk menikmati segala sesuatu dari kesadaran kita. Kalau dalam Abhidhamma, kesadaran itu dibedah. Misal mata. Mata melakukan kontak dengan objek sesuatu. Timbul penglihatan. Dari sana kelihatan makanan. Makanan itu enak. Muncul perasaan suka. Nah, dari perasaan suka itu timbul kemelekatan, muncul ego, keakuan. Jadi aku suka sama makanan itu. Ketika makanan itu habis, aku pingin lagi. Ketika pingin itu tidak bisa terpenuhi, aku menderita. Lah itu yang harus dihilangkan di sini, yaitu ego atau keakuan itu. Ketika seorang memiliki keakuan itu, akan sangat sulit untuk bisa melontarkan kata maaf maupun melakukan tindakan memaafkan. Karena apa? Kebanyakan orang itu, saya sendiri masih berlatih di sini ya. Banyak dari kita menganggap kesalahan itu sebagai sebuah kebenaran. Meskipun seseorang melakukan kesalahan, namun ia tahu perbuatan itu adalah salah. Nah, kalau seperti ini, itu hal yang baik daripada yang menganggap benar suatu kesalahan, tapi tidak mau memperbaikinya. Tapi bagi yang tahu dan suatu saat memperbaikinya, itu lebih baik daripada yang tadi. Nah, ini kembali apa yang dikatakan oleh Bante Medacito ya. Ketika seseorang memiliki kekurangan, kesalahan dan lain-lain, kita solusinya tidak bisa memilih kata lain selain maaf. Meskipun terlihat sederhana, namun tidak mudah untuk melakukan. Karena apa? Karena sebenarnya dengan meminta maaf itu praktek dari melepas.
Melepas apa? Melepas keakuan, melepas ego. Saat meminta maaf, seseorang harus siap menerima kemungkinan terjelek, misalnya diomeli, diberi sanksi atau bahkan lain-lain ya. Nah, begitu juga dengan ketika kita sudah tidak melakukan kesalahan, ada orang yang ingin meminta maaf, itu juga harus kita berikan dengan penuh kasih, dengan pertimbangan bahwa dengan memaafkan itu kita tidak menyebabkan penderitaan maupun penyesalan bagi orang lain. Karena kasusnya banyak orang yang minta maaf ke orang lain tapi tidak diberikan maaf, ujung-ujungnya depresi lalu bunuh diri, itu juga banyak kasus itu. Nah, di dalam Acaya Sutta ya, itu ditegaskan bahwa penyebab dari sulitnya meminta maaf dan memaafkan yaitu karena itu yang saya ego merasa tak terima dengan perlakuan itu, kebencian tak terima dengan sekedar permintaan maaf karena dendamnya tidak bisa terlampiaskan. Kalau Bapak Ibu bisa membuka halaman 133, coba dibuka halaman 133. Saya di sini mengajak Bapak Ibu tidak sekedar hafal bahasa Pali, Parita, tapi juga memahami maknanya apa. Ya, di dalam Badekarata Sutta yang bait pertama, atitang nanwa gamea napa tikang ke anagatang yada titam pahi nantang apa tanca anagatang. Ini parita dalam Parita Awamanggala biasanya kita bacakan ya. Artinya tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu, tak sepatutnya berharap sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah terlepas dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Nah, idealnya dianjurkan seperti ini. Tetapi ketika ego itu lebih menguasai kita dan kita masih belum luput dari kesalahan dan tidak mau memaafkan, maka kita jadi orang yang selalu mengenang sesuatu yang telah berlalu atau bisa dikatakan dendam. Kadang orang itu gengsinya tinggi, walaupun kelihatannya tidak suka sama orang tersebut, tidak mau mengakui, tapi masih dibahas lagi beberapa kali kesalahan orang tersebut. Nah, itu sebenarnya juga tidak mau melepas egonya sendiri. Nah, di sini Sang Buddha membabarkan syair, yaitu bagaimana sih membedakan orang bodoh dan orang bijaksana. Next. Nah, ini yaitu yang bahasa Pali. Next. Jadi Acaya Sutta, Acaya itu artinya pelanggaran. Ya, Sutta tentang pelanggaran. Di sini yang saya taruh di sana cuman tentang yang kebijaksanaannya saja. Jadi yang bodohnya kebalikannya ya. Jadi kalau dibaca tihi bikawe damehi samana gato pandito wedi tabo kata mehi tihi acayang acayato pasati acayang acayato diswa yata damang patika roti parasako pana acayang desentasa yata damang patigan hati. Nah, ini artinya beginilah para biku. Ya. Sang Buddha ini berkata kepada para biku, kalau seseorang memiliki 3 poin ini, bisa dikatakan bahwa orang tersebut merupakan orang yang bijaksana. Yang pertama ada acayang, acayato, pasati. Next. Jadi di sini mau mengakui, melihat kesalahan sebagai kesalahan. Nah, seperti yang Sang Buddha tekankan dalam bab kesunyatan mulia, kan mau nggak mau nomor 1 kita mengakui bahwa ada namanya penderitaan. Maka dari itu kita juga harus melihat
kesalahan sebagai kesalahan, mau mengakui kesalahan sebagai kesalahan. Lalu orang bijaksana juga yang kedua, setelah menyadarinya, ia memperbaikinya. Acayang acayato diswa yata damang patikaroti. Ya, hal-hal ini butuh tekad, butuh niat juga yang kuat. Ya, saya sendiri juga masih berlatih, kadang lolos juga, kadang masih bisa sadar ya. Makanya itu ketika batin ini tenang, bebas dari penderitaan, bebas dari hal-hal buruk ini, kita bisa lebih sadar. Maka dari itu Sang Buddha menekankan sebenarnya tradisi maaf dan memaafkan ini mengarahkan kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Karena kebalikannya ketika kita masih menuruti ego, menuruti gengsi, masih tidak mau mengakui dan meminta maaf, bahkan memaafkan, sejujurnya itu sama dengan para dewa yang tadi berkata, sejujurnya kami ini masih bodoh, masih dungu. Mohon Sang Buddha memberikan pencerahan. Ketika Sang Buddha sebenarnya sudah tersenyum saja, mereka masih melakukan hal yang tidak baik dengan mencari-cari kesalahan dari Sang Buddha itu. Nah, lalu yang ketiga, parasako panna acayang desen tasa yata damang patigan hati. Ketika orang lain mengakui kesalahannya dan meminta maaf, ia memberikan maaf sebagaimana mestinya. Jadi kalau memang sudah ada orang dengan tulus meminta maaf kepada kita, ya sudah kita maafkan orang itu juga dengan sebagaimana mestinya. Tidak mencari-cari kesalahan lagi dari orang itu, juga tidak membuat orang itu sampai depresi, menyesal, dan lain-lain. Memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita adalah cara bijak untuk menghentikan dendam yang berkepanjangan. Ya, kalau dendamnya itu dilekati, ujung-ujungnya ya seperti tadi. Di kehidupan mendatang masih jadi kerabat dekat, bedanya kerabat ini tidak rukun. Ya, yang satu jadi raksasa, yang satu jadi wanita, mempunyai anak, dikejar ke sana kemari, sampai akhirnya hanya Sang Buddha yang bisa menyadarkan mereka. Nah, di zaman sekarang masalahnya Sang Buddha itu tidak ada sosoknya, tapi hanya ajarannya. Maka dari itu kita berdasarkan dhamma itu kita gali, kita pelajari, dari pelajari kita praktekkan, dengan mempraktikkan baru kita bisa mencapai namanya pencapaian yang kita inginkan. Walaupun kita tidak bisa ketemu langsung Sang Buddha seperti wanita tadi, tidak bisa disadarkan, kita masih punya kesempatan melatih diri dengan berlatih mempelajari Dhamma. Ketika kita mempelajari Dhamma dengan sungguh-sungguh, di sanalah kita dekat dengan Sang Buddha, kita bisa mengenal Sang Buddha walaupun tidak ketemu langsung. Ya, nah ini yang memberikan maaf itu juga bisa mengikis arogansi, kebencian, dan juga dendam. Sebagai kebalikannya kita mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, pengertian, dan welas asih. Maka dari itu Bapak Ibu, walaupun saya kadang suka guyon sama bercanda sama teman-teman saya ya, minal aidin wal faidin itu sering saya pelencengin jadi minal minul. Nah, ya, itu saya ngaku salah di sini, tapi menurut saya ajaran yang di share sama tetangga kita, sama saudara kita setiap hari Lebaran itu sangat bagus. Karena di sana kita menjadi orang yang rendah hati, kita mau mengakui kesalahan kita dan juga meminta maaf kepada sesama kita. Itu tandanya kebijaksanaan sudah muncul. Tapi ya jangan cuman pada saat masa Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Kalau sudah lewat masa Lebaran nanti
ganti mohon maaf lahir di Banting gitu kan bahaya. Ya, jadi kalau bisa di agama Buddha ini bukan hanya masa tertentu saja kita melakukan ini, tapi di setiap kehidupan kita menerapkan dengan mudah, dengan ikhlas mengatakan permohonan maaf dan juga dengan tulus memaafkan kesalahan orang lain. Bagi yang dimintai maaf juga harus punya rasa ingin membahagiakan orang lain sehingga tidak membuat tambah penderitaan. Ya, kalau sudah orang mengakui kesalahan dan ingin sungguh-sungguh memperbaikinya, kalau masih ada kesempatan dibimbing, kalau masih ada kesempatan untuk supaya orang itu tidak punya dendam lagi, kita arahkan dengan lebih baik. Dan ini biasanya Romo Suryo ya memberikan satu syair ketika selesai puja bakti. Saya dulu waktu di Damajaya berlatih Samanera juga sempat membacakan ini biasanya di akhir kegiatan. Next. Ya, kita pada kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu sekalian baca syair ini bersama-sama ya. Saya yang baca terus dilanjutkan dengan Bapak Ibu. Jika saya melakukan kesalahan pada siapapun, Jika saya melakukan kesalahan pada siapapun, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semoga saya dimaafkan, semoga saya dimaafkan, agar saya dapat hidup damai dan berbahagia. agar saya bisa hidup damai dan berbahagia. Saya juga memaafkan siapapun Saya juga memaafkan siapapun yang telah berbuat kesalahan kepada saya, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Next. Agar mereka bisa hidup damai dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga saya berbahagia, damai, dan tentram. Semoga semua makhluk bahagia, damai, dan tentram. Demikianlah harapan saya. Semoga bisa menjadi bahagia, damai, dan tentram. Semoga saya terbebas dari kebencian. Semoga semua makhluk terbebas dari kebencian. Demikianlah harapan saya. Semoga bisa terbebas dari semua kebencian. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya hidup damai dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup damai dan bahagia. Demikianlah harapan saya. Semoga semua bisa hidup damai dan bahagia. Kami berbagi dengan semua makhluk atas jasa kebajikan dari kemurahan hati, praktik sila, dan meditasi yang kami lakukan.
Semoga semua makhluk berbagi kebajikan ini. Semoga bahagia dan damai. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah membacakan syair ini silakan bisa ke sebelah-sebelahnya memohon maaf dengan tulus jika ada kesalahan di saat ini karena kita ketemu mungkin cuman hari Minggu saja ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan selama ini diminta maaf dan dimaafkan dengan tulus ya mulai hari ini. Lalu saya ada mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan satu lagu mungkin. Ya, lagu sujudku ya. Karena di sini ada kata-kata ampunilah segala kesalahan. Enggak usah musik ya. Ada teksnya. Bisa kan lagunya? Ya, kalau bisa nyanyinya agak keras. 1, 2, 3. Terimalah sujudku, oh ayah ibuku, ampunilah segala kesalahan akan hidupku tiada beban. Ku mohon doamu, ku mohon Jalan hidupku bahagia kan menunggu. Oh ayah ibuku yang ku sayang, doamu selalu Ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Lagi. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia kan menunggu. Oh ayah ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Jasamu takkan ku lupakan. Ya, bisa tepuk tangan. Jadi saya harap kita semua bisa mulai hari ini ya meniru apa yang baik dari tetangga kita, bukan hal yang buruk juga ya. Kalau kecuali mungkin yang bagian kurban atau apa nggak kita ikutin nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengikutin yang mohon maaf lahir dan batin ini, menurut saya itu hal yang baik. Di agama Buddha juga dianjurkan oleh Sang Buddha ya.
Ketika kita masih punya keluarga lengkap, itu juga penting sekali ya, dari orang tua memaafkan kesalahan anaknya. Begitu juga kebalikannya kepada anak, juga meminta maaf kepada orang tua kalau ada kesalahan. Ya, jangan ketika nyanyi mengetik lagu ini tadi ya, sujudku tadi ya, kemarin malam ya, saya sedikit menyesal ya. Ya seperti tadi, jangan sampai menciptakan penyesalan, tapi ketika merenungi makna dari lagu ini saya jadi menyesal karena apa ya? Papa sudah nggak ada. Saya masih kelas 3 SD, Mama Desember 2012, jadi mau memohon maaf langsung kepada beliau itu juga sudah tidak bisa. Maka dari itu sekalian promosi ini ya, biar minggu depan ada upacara patidana ya. Di sana kalau bagi saya pribadi, di sanalah kesempatan saya bisa menghormati mereka lagi, bisa meminta maaf dari lubuk hati untuk mereka karena memang sudah tidak bisa bertemu sosok mereka ya. Saya sendiri juga masih banyak kekurangan, kadang ya sulit juga, masih belajar lah kalau ada salah, dan apa ya, dengan ikhlas memang meminta maaf kesalahan ya. Tidak terasa juga di sini juga sudah 10 tahun ya, jadi mungkin banyak yang kenal, banyak yang belum kenal. Di sini saya banyak belajar ya, bersyukur, dan kesempatan terbaik menurut saya nanti tanggal 6 April itu manfaatkan Bapak Ibu sekalian untuk hadir, karena bagi yang mungkin seperti saya tidak pernah, belum pernah sih, bukan tidak pernah, belum pernah nyekar ke sungai maupun ke pasir putih, Patidana ini kesempatan berharga bagi saya untuk berbakti kepada leluhur-leluhur yang sudah tidak ada. Ya, jadi masih ada kesempatan seminggu juga, saya bukan promosi tapi mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari untuk berbuat baik kepada leluhurnya, memaafkan kesalahan yang pernah mereka perbuat maupun juga meminta maaf kepada mereka. Dan sekedar informasi, minggu depan kemungkinan besar kita akan ada tamu juga ya, bukan cuman umat vihara sini, ada tamu dari 6 vihara daerah yang sudah kita undang. Mungkin kalau datang semua sesuai kuota bisa sekitar 60 umat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tuan rumah di sini, datangnya jangan telat. Tolong, minggu depan tuh Patidana sudah dibuka jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu sembahyang leluhur di bawah. Lalu jam 9 itu puja bakti dihadiri oleh Yang Mulia Tita Nyanyo Mahatera langsung dari Singkawang, beliau ke sini ya, jauh-jauh. Tolong jangan telat, kalau bisa jam 9 tet kita sudah mulai puja. Siapa tahu para tamu-tamu itu malah datangnya juga lebih pagi. Ya, ada dari Pait, dari mana aja kemarin? Pait 2 vihara, Sumber Pocong, Dampit, sama mana saya lupa. Ya, jadi Iya, saya di sini mengajak kalau bisa khusus minggu depan, dan lebih bagus lagi kalau ke depan-depannya juga on time. Jadi kalau kita mulai jam 9 ya, mungkin sudah gitu ya. Jadi terutama minggu depan ada tamu-tamu, maka dari itu nanti asana alas tubuh ini juga kita upayakan, kita sesuaikan supaya ada masalah ini bisa menampung lebih banyak dari yang biasanya. Ya, demikian tradisi maaf memaafkan. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya tutup kembali dengan pantun ya. Semoga cocok. Pergi ke pasar besar beli ikan patin. Waduh, ada ikan patin enggak di situ? Besok hari raya besar, jangan lupa mohon maaf lahir dan batin. Ya, mantap. Ya. Kata Rama-Rama yang senior, kalau bisa kasih pantun biar adem. Ya, demikianlah yang mau saya sharingkan
Ya, di sini saya tidak bermaksud menggurui karena guru kita adalah Sang Buddha. Ya, semua suta-suta yang sudah tertulis di slide saya ini semuanya dimulai dengan Ewame Sutang. Maksudnya demikianlah yang telah saya dengar. Begitu juga saya mengutip kembali dari suta-suta yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Semoga hal-hal baik ini bisa menjadi landasan tambahan keyakinan, memperkuat keyakinan dan semangat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita sama-sama belajar. Ya, di sini tujuan akhirnya kalau dibilang mencapai nibbana itu jujur masih jauh. Maka dari itu seperti yang Sang Buddha tadi jelaskan dalam Acaya Sutta, miliki 3 poin itu: mengakui kesalahan sebagai kesalahan. Nyontek. Setelah menyadarinya, ia memperbaikinya. Ketika orang lain mengakui kesalahannya dan meminta maaf, ia memberikan maaf sebagaimana mestinya. Bijaksana itu sederhananya tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Tapi kalau dilengkapi seperti ini artinya. Ya, maka dari itu tujuan kita yang terdekat di sini sama-sama menjadi orang yang semakin hari semakin bijaksana. Dengan seperti itu maka nanti untuk mencapai nibbana itu jauh lebih mudah. Demikian, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, anumodami. Itu ya. Anumodana atas sharing dhamma yang telah diberikan oleh Saudari Indra. Semoga siapa? Romo. Bentar, saya 2 kali dengar saudari. Saudara, Hah? Perlu tadi gini ya? Saudara Indra. Bermanfaat bagi kita. Mungkin saya bisa menambahkan ya sedikit tentang maaf memaafkan itu. Mungkin ada 2 rumus yang bisa kita lakukan dengan untuk memaafkan orang lain, yaitu dengan sering kita mengucapkan di dalam hati kita, selalu mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Karena kita juga makhluk, kita berbahagia, dan musuh juga makhluk juga berbahagia. Jadi sering kita ucapkan di dalam hati kita untuk selalu mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi Siap. kita bisa melakukan memaafkan. Ya, tolong pengurus Puja Bakti bulan April dimasukkan ya, Celinda bisa ceramah. Yang kedua itu Masih kita ada. Sering ingin memaafkan orang lain dengan sering rajin bermeditasi. Itu bisa melepaskan ego. Ya, kita harus praktek. Saya juga masih praktek. Ya, Mungkin mantap. sama-sama saling mengingatkannya. Rajin-rajinlah bermeditasi untuk melepaskan ego yang ada di dalam diri kita. Ya, Oke. saudari, Sama-sama. terima kasih. Beri tepuk tangan ke Celinda. Sama. Ya. Selanjutnya kita melakukan kebajikan lagi dengan menyanyikan Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang
Triratna. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah Anda tanam membuahkan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mau dhamma kita ya? Mau dhamma kita? Anda aja. Ya. Langsung pengumuman apa perdana? Oh ya sudah, nggak usah. Ya sudah, langsung aja pengumuman. Ya, minggu Oke. depan saja ya. Makasih. Ya, pengumuman. Next. Setiap Kamis malam ya, jam 7 diadakan latihan meditasi bersama. Ya, kalau pun tidak ada pembimbing, silakan tetap hadir. Kita berlatih bersama. Next. Ini bagi yang ingin mengikuti kelas Long Evitologi dasar dan menengah ke-1 di Kota Malang 30 April sampai 4 Mei jam setengah 7 sampai setengah 10 malam ya di Kelenteng Enangkyong. Silakan bisa menghubungi nomor yang tertera atau kalau saya masih ada form silakan mengambil di saya. Next. Nah ini minggu depan ya nggak terasa tinggal seminggu lagi kita mengadakan upacara patidana di masa Qingming atau Jingming ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi saya. Dhamma Desana diisi oleh Bante Tita Nyanyo Mahatera dengan topik sembahyang leluhur, tradisi atau agama. Dana sukarela mohon diberi angka 08 di belakang nominal. Misalnya 200.000 ya belakangnya kasih 8. Next. Itu. Jadi enggak Bir? Hah? Iya. Jadi ini tidak terasa setelah patidana nanti sebulan sebelum Waisak. Ya, seperti biasa kita kalau tahun lalu mengadakan SPD karena ini jatuhnya di Sabtu Minggu maka namanya di Ciswa ya, diganti jadi apa itu PPD Pekan Pendalaman Dhamma hanya Sabtu Minggu. Kami dari tim Puja Bakti memberikan kesempatan bagi mahasiswa maupun ya mahasiswa ya atau yang remaja juga boleh tolong dibesarin dikit. Jadi biasanya kalau Puja Bakti kan Saudara Wirya yang membuat poster. Kalau yang Patidana Pelita Saudara Jason yang buat poster. Sekarang memberikan kesempatan bagi teman-teman sekalian yang jago bikin poster maupun bisa bikin poster. Silakan mengikuti lomba ini untuk poster Pekan Pendalaman Dhamma Vihara Samagi Wirya. Jadi nanti isinya seperti yang atas itu. Ya tolong di atas. Itu contoh-contoh yang pernah dibuat. Misalnya ada judul, logo SV, nama-nama, Bante, jadwalnya, dan foto-foto dan juga keterangan-keterangan lain. Jadi nanti bisa kreativitas Anda sekalian. Syaratnya apa itu di bawah? Aku durung bocor. Itu. Ya itu bisa difoto. Sendiri format 1:1 itu desain terpilih akan digunakan untuk publikasi. Kalau enggak, kalau memungkinkan deadline-nya lebih maju mungkin ya, karena acaranya kita mulai 19 April, kalau 13 April nanti belum nge-share-nya karena akan dihadiri oleh ya bocorannya PPD ini dihadiri oleh Bante Utamo Mahatera. Tidak dihadiri, diisi secara online oleh Bante Utamo Mahatera dan beliau minta nanti PPD ini disiarkan by YouTube secara YouTube. Jadi nanti semua orang bisa melihat sesinya Bante Utamo ini. Nah, maka dari itu menurut saya pribadi deadline-nya jangan 13 April, rada maju biar nanti segera bisa di-share posternya itu juga untuk konfirmasi ke Bante Utamo. Ya, syarat-syarat nanti bisa tanya ke Saudara Wirya lebih lengkapnya. Hah?
pertanyaan nanti aja ya. Lomba ini berhadiah. Hadiahnya apa? Tunggu nanti. Ya. Next. Nah, minggu depan ada dana makan untuk Bante Tita. Untuk jadwalnya saya info lebih lanjut. Yang pasti Puja Bakti minggu depan temanya Patidana. Ya. Next. Parita pelimpahan jasa. Oh ini masih ada satu. Motor harap bisa diparkir di halaman belakang wihara. Bagi pengguna WC harap untuk mengingat tidak mencuci kaki di dalam WC sampai meninggalkan becek-becek karena WC wihara itu WC kering. Kalau mau cuci kaki di tempat wudhu. Ya, bukan. Sebelahnya koran itu ada lantai sama kran pendek itu bisa dipakai. Dan untuk bersih-bersih nanti kalau misal makan sendok plastiknya jangan dibuang ke lubang, di sana ada sampahnya sendiri. Ya demikian kita lanjutkan dengan Parita pelimpahan jasa dipimpin oleh Celinda. Andamayang Patidana Panamase Punya Sidanikatasa Yananyani Kata Nime Tesanca Bagino Hontu Sabta Namta Pamanaka Ye Piya Gunawantaca Mayam Mata Pita Dayo Dita Mecapya Dithawa Anye Maca Tawe Rino Satta Titan Tilokasming Te Bumma Jatuyonika Pance Kaca Tuwo Kara Sangsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidaname Anumodantu te sayang Ye cimang napaja nanti Dewa tesang niwe dayung Maya dinana punyanang Anumodana hetuna Sape satta sadahontu Avera sukajiwino Kemapadan capapontu Tesasa sijatang subah Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui,
Semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Maka kita akhiri puja bakti pada pagi hari ini dengan nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagava. Budang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mohon dimaafkan kalau misalnya ada kesalahan kata dari saya.